lagi kalau bukan di talk show seblak santai barinya blak sikat mah. Oke guys, welcome to Seblak ya, santuy bari ngakak. Di sini kita obrolan santai bersama para mahasiswa ya. para mahasiswa ya. Kebetulan nih kita ada tamu nih, kedatangan tamu mahasiswa yang luar biasa nih. Mahasiswa dan mahasiswi dari Oh iya, ada mahasiswi juga. Oke, boleh Perkenalkan diperkenalkan satu-satu. saya. Satu-satu dari yang ladies first ya. Oke. Halo semuanya, saya Nadila Fadila. Saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jurusan saya Ilmu Pemerintahan. Next. Dari yang sana dulu boleh. Boleh. Perkenalkan, nama saya Adli Helmi Munif. Saya dari Universitas Widyatama. Prodi saya Prodi Ekonomi dan Bisnis. Oke, dari Widya Tama Ya, berarti ya. Widya Kalau Tama. yang satunya lagi dari Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ahmad, saya dari Universitas Islam Bandung, ilmu hukum. Oh, berarti Tenang aja, santai. Santai. Nggak usah tegang. Nggak ada aparat di sini, kita santai aja. berarti kita kedatangan 3 Mahasiswa orang hebat ya. mahasiswa dari masing-masing kampus ya. Dari alma mater berbeda nih. Ya, Wah. kita nih. Oke. Ini jauh-jauh ke sini itu ada acara kah? Apakah ada rencana apakah gitu? Kok bisa jauh-jauh ke sini nih? Kesini itu jadi ada acara training raya. Apa tuh training Apa raya tuh? tuh? Boleh Jadi dijelaskan training nggak? raya itu kita para mahasiswa gitu berhimpun di suatu himpunan untuk pertama mencerdaskan bangsa dan rakyat. Yang kedua melawan kaum tertindas. Oh. Membela kaum tertindas untuk melawan kaum penindas. Oh. Itu acaranya di mana dan kapan tuh? Acaranya sebenarnya acaranya itu kan 2 minggu. Nah, kita itu diundang di hari ketiga dan keempat. Di mana aja tuh acaranya? Apa Acara. roadshow apa di satu tempat? Di satu tempat. Satu tempat. Acaranya di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, di BRIN ya, di depan Samsat, Kabupaten Oh, iya. Subang. Ya, ya. Yang gedung baru itu lah. Ya. Yang baru ya. Perjalanannya pun cukup seru. Gimana tuh? Boleh diceritain, boleh boleh diceritain nih perjalanannya seperti Ya, apa nih? kami dari Bandung rame-rame motoran melewati Ciater yang dingin, terus banyak di pinggir jalan yang jualan nanas. Oh, masih ada. Masih ada. Oh, masih ada. Nah, pas ke sini ternyata wah sangat berbeda sekali dengan Bandung ya. Bandung yang dingin terus ke sini, wah. Anget ya, jangan bilang panas. Nanti Pak Bupati marah. bagus mantap, pemandangannya bagus, suasananya, pedesaannya Kenal lah ya. ya. Oke. Itu acaranya berapa lama itu? Terus ini kalian ini di acara itu sebagai apa nih gitu? Apakah sebagai moderator, apakah sebagai pembicara atau sebagai apa nih? Coba satu-satu Satu-satu deh. aja. Boleh. Kalau kita itu jadi ada ya pembicara juga pemateri, ada juga yang memang dipersiapkan untuk pada akhirnya menjadi pemateri. Contohnya ini dipersiapkan untuk jadi pemateri. Jadi pemateri itu kita itu ada 4 orang. Ya, saya Adli, terus ada Ahmad, saya juga yang di belakang 2 orang lagi begitu. Jadi sisanya melihat bagaimana caranya menjadi pemateri di tataran khususnya mahasiswa. Oh, gitu. Itu satu materi itu bahasanya berapa jam tuh? Bahasanya kalau dalam term of reference itu 2 jam. 2 jam. Ya, Nggak capek tuh? oh, enggak. Ojek terus. Dua arah. Dua arah. Oh, Ya. iya. Kalau khutbah capek, kalau khutbah 2 jam. Terus di acara itu didatengin siapa aja? Tokoh nasional kah? Atau pejabat nasional? Atau hanya mahasiswa aja? Atau masyarakat? Bagaimana tuh? Dari berbagai elemen. Oh, berbagai elemen semua ya? Ya. Nanti ada sudut pandang dari berbagai elemen dan pemerintahan, entah itu pejabat, entah itu masyarakat, guru dan sebagainya.
di Berarti sana mereka itu diundang berarti ya untuk diundang buat sharing kali ya, gitu ya. Kalau dari kacamata hukum nih, katanya kan ini dari hukum. Dari hukum apa dihukum nih? Dari kacamata hukum, untuk pembahasannya lebih ke mana nih? Apakah lebih ke pasal-pasal kah? Kan hukum itu banyak ya. Setahu aku itu hukum itu ada perdana dan ya. perdata dan apalah gitu ya. Nah, untuk pembahasan yang dimaterikan tadi yang Hikmat bilang itu lebih kemana tuh? Keadilan Keadilan untuk masyarakat. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, di dalam Pancasila kan sudah diatur. Dalam undang-undang kita pun sudah dikatakan bagaimana founding father kita mendirikan negara ini kan Nah, untuk masyarakat, bukan segelintir elit global gitu. Tuh. betul. Tapi ngomong-ngomong, kalau di sana kan ngobrolannya serius ya. Kalau kita di sini santai. Nah, jadi ngomong-ngomong, ada nggak nih dari bidang-bidang kalian ini ke istilahnya disangkut pautkan nih dengan seni, katakan keterkaitan antara hukum dengan seni atau ekonomi dengan seni gitu. Ada nggak sih gitu? Ada bahasan ke sana nggak gitu? Ya itu ada. Ada. Kita lihatlah peristiwa kejadian 98 bagaimana Iwan Fals menciptakan Bento itu kan. Oh ya. Ya, artinya Bento itu kan benteng Soeharto. Oh, Bagaimana kondisi masyarakat waktu itu kan, betul. ya, mencari kehidupannya bagaimana kan. Ya kita bawa ke situ juga. Menyuarakan hati Hati rakyat nurani ya. rakyat kan. Betul, Bagaimana betul, kita betul. tahu kepentingan lain itu kan, ya kita harus melihat kondisi masyarakat tersebut. Ya, betul. Ya kita kan, ya kita lihat kebanyakan elit kita ini kan hanya pemilu doang, bahwa suara rakyat itu hanya pemilu aja gitu. Iya. Mau pemilu datang Iya ya. kan, Udah pemilu dadah gitu. udah kayak pemilu kan, ya udah terserah kalian aja kan gitu kan kebanyakan. Terus kalau dari yang lain nih, dari ekonomi gimana? Dari ekonomi untuk ke seni sebenarnya semua klinik pasti masuk ada ekonominya itu. Tuh. Cuman di sekarang yang lagi trending dan menghasilkan cuan kita istilahnya mengekspor musik luar gitu. Kayak K-pop itu kan kenapa mereka merajai di Indonesia karena ya cuannya lebih besar. Karena kan sekali konser itu contohnya Blackpink itu kan 1,5 1,1 gitu. Jadi menjadi komoditas. Kalau kita konser dibayar apa? Nasi Nasi kotak cuy. Ya kan berarti kan negara gagal untuk menyelamatkan musisi-musisi ini kan. Seharusnya kan musisi ini kan dibantu oleh negara gitu loh. Betul. Bagaimana kita mengundang hip hop dari luar sana kan itu berapa banyak uang negara habis gitu loh. Iya. Kenapa musisi Indonesia tidak dirangkul oleh negara gitu? Nah, Jadi itu sebuah pertanyaan kita kan. Boleh tuh. bagus, keren. Menggunakan lebih Iya. bermanfaat ya. Bagaimana budaya kita waktu zaman Soeharto ada slang gitu kan, Iya. ada Iwan Fals, terus ada lagu Melayu kan hilang Iya, lagi, masuklah zaman sekarang kan ya budaya kita aja udah nggak tahu gitu bagaimana lagu-lagu kan udah nggak didengar oleh pemuda-pemuda sekarang. Menurut princess kita nih gimana nih, princess kita nih, kan ada cewek satu-satunya ya. Ilmu pemerintahan lagi. Ilmu pemerintahan lagi. Kalau Nah, fakultas saya itu sendiri kan ada dutanya. Nah, Ah. duta ini tuh kita dikelola buat tidak hanya sebagai protokoler saja, tetapi ketika ada acara, suatu acara dan di acara tersebut ada misalnya kayak tarian atau pembuka, kita dilatih buat nari atau menyanyi agar bisa diperdayakan di acara tersebut. Nah, jadi dapat seninya, dapat kayak belajar narinya ada, terus public speakingnya, lalu keprotokolerannya dapat. lengkap banget ya. Iya. Hebat. Lengkap banget ya. Kapan-kapan bisa dong ngajarin kita nih. Nah, Ya kan? boleh tuh. Nah, ngomong-ngomong tari, sanggarnya di mana nih kita bisa belajar nih? Ya, sebetulnya ada minat dan bakatnya. Jadi ada beberapa kelompok yang khusus tarian daerah atau tarian yang lebih modern. Ah, Nah, terus modern dilatih dance terus gitu ya? ya, modern dance, ya K-pop Ah. gitu-gitu. Kalau yang tradisional ya yang daerah-daerah saja gitu. Jangan modern dance terus gitu loh. Iya. Justru kita sebagai anak muda harus terus
menampilkan gitu. Nah, padahal tarian kita tuh bagus. Wah, kita, luar biasa itu. itu Luar biasa. benar. Jadi terus belajar kayak diekspos aja di media sosial, ditunjukkan aja gitu. Jangan sampai hilang tradisi kita. Sama ini juga kan kita juga punya ya tarian khas gitu. Setiap daerah juga kan punya Masing-masing seni daerah dirinya ya. masing-masing. Ah, Itu kan bisa betul. jadi ngibing. Ya. Nah saya juga kebetulan ada suatu perguruan silat keluarga yang namanya Serabur, Wah juga ada. Nah sekarang tuh kita udah mulai ke Amsterdam. Wah, Wah, Jadi ada di Keren banget ininya di itu. Sarajibja sama Sarajati Handap. Jadi udah kolaborasi gitu. oh, kalau Ya, dulu kayak ini ya, kayak apa kalau seni apa pencak silat gitu ya, Ya, kayak sama ya. diiringi kendang Ya. gitu ya, pencak gitu ya. ya, gitu. Oh boleh tuh, keren tuh. Seni apa seni bela diri Seni bela kolaborasi diri. dengan seni musik Musik, ya kan. ya. Wah. Masuk. Musik-musik tradisional lagi ya. ya. Terus kapan tuh kira-kiranya bikin event ya buat acara-acara kayak gitu tuh, kapan tuh? Acara kayak gitu waktu itu ya kita juga harus kenal juga di orang pemerintah aja. Nah waktu itu 2014 alhamdulillah kita itu ke Perancis, ke Wah. Paris Perancis. Nah, ada di ininya Sarajati Handap sama di daerah Cicaheum itu Sarajibja. Nah itu udah lumayan lah menurutnya ya. Prancisnya peranakan Ciamis bukan ini? Bukan. Oh bukan, Prancis benar ya. Ada bener Eiffel di sana. Nah, berarti asli. dan Asli. dan harus ada juga sosok yang dimunculkan gitu. Nah kebetulan juga ada salah satu praktisi seni bela diri di sana, Gilat. Nah Kidaus gitu, Kidaus juga kan salah satu artis gitu. Tidak yang Samarinda itu, Ya Kidaus yang apa? Pendek. yang pelawak itu. Ya pelawak. Ah, Lawak. Silat juga. Ya Hebat Kidaus. Mantap Kidaus. nggak nyangka ya Kidos Nah. bisa apa silat apa itu? silat. Jadi ada silat Serabuhun namanya. Oh, cara Ya. bubur. Nah, next Ya. nih rencananya kemarin kan udah dalam misi lah ya, mengkolaborasikan antara pemerintahan, mahasiswa dengan masyarakat ya kan, untuk bicara level nasional lah ya, kedepannya Indonesia ini bagaimana. Nah, terus menurut kalian dari kemarin hasil acara tersebut apa nih gitu yang bisa kita dapat, yang bisa di share Biar untuk untuk masyarakat, masyarakat ya? Apa tuh? ya. Ya tuh sungguh menarik lah kemarin diskusi-diskusi yang ada di Bern itu, bahwa apa sih tugas kita sebagai manusia kan itu kan. Seharusnya kan tugasnya kita manusia ini kan untuk memanusiakan manusia, bukan yang menindas manusia yang lain. Seharusnya kan bagaimana kita punya ilmu pengetahuan kan itu mencerdaskan masyarakat itu. Ya, betul. Kan dalam undang-undang sudah diatur bahwa siapapun berhak mengakses pendidikan itu kan. Ya. Tapi kan nyatanya di Indonesia kan ya hanya tergantung di siapa yang mengakses pendidikan itu. Ya sebagai kita sebagai mahasiswa kita harus bisa mencerdaskan masyarakat itu. Agar tidak ditindas-tindas. Iya, dan tidak oleh- jelas. Ya, Something iya gitu. lah ya. Dan kan masyarakat ini kan dia udah tahu bahwa ketika dia digusur, ketika dia kena hukum pidana kan dia harus tahu kan. Kebanyakan Ya, masyarakat betul. kan hanya diam begitu saja. Hmm. Tapi kan bagaimana kita sebagai mahasiswa harus tahu, dikasih pemahaman itu kepada masyarakat. Biar masyarakat ketika dia melakukan apapun dia tahu gitu loh. Ya benar, ketika jadi mahasiswa jangan sampai kita hanya kuliah pulang saja dan tidak mendapatkan apapun. Nah, di luar kampus pun kita banyak sekali pengalaman-pengalaman, contohnya kayak ikut organisasi begitu kan, menambah pengalaman kita dan wawasan kita. Ya begitu. Satu lagi? Satu lagi ya kita harus kembali lagi ke Tridharma perguruan tinggi kan. Nah, tuh. Ada Masih ingat nggak tuh? Coba. Yang pertama itu pendidikan, Ya. Betul. terus penelitian. Nah mahasiswa itu yang terakhirnya nggak mau pengabdian kepada masyarakatnya, ini yang kadang gengsi gitu. Nah, kenapa tuh biasanya? Nah, Karena yang pertama rata-rata kan mahasiswa itu sudah didoktrin kalau ke masyarakat yang ada cuannya kan. Padahal kita itu ya berpendidikan untuk mengajarkan. Oh, jadi pikirannya udah cuan duluan ya. Karena kan di desain ada juga magang apa lain hal gitu. Daerah industri juga kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ini bertiga nih ya,
kan orang-orang hebat nih, aktivis. Orang-orang tertunjuk lah ya. aktif dompet tipis. Sama. Pernah demo nggak sih gitu? Pernah ikut demo nggak Ikut sih? demo nggak Kan? gitu? Wah, kalau demo kan itu harus, karena kan kita negara demokrasi. Ah, betul. Jadi demo ya kita harus demo gitu. Demo itu untuk apa? Untuk menyuarakan suara-suara kita yang tidak terdengar mungkin oleh mereka yang di atas. Yang lain pernah demo nggak? Pernah demo nggak nih? Apalagi aku mau nanya ke cewek ya, ke cewek ya, ke cewek ya. Kalau laki-laki rata-rata hampir mayoritas 90% ikut. Nah, untuk perempuan sendiri nih pernah ikut demo nggak sih? Tentunya pernah, karena sebagai mahasiswa juga kan kita mahasiswa tuh ada di tengah-tengah masyarakat dan ini juga pemerintah. Ketika pemerintah salah dan masyarakat butuh bantuan untuk menyuarakan kepada pemerintah, kitalah yang membantu masyarakat. Jadi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat berarti ya untuk mahasiswa-mahasiswi itu ya. Nah, untuk yang satu lagi nih, pernah ikut demo nggak sih? Pernah. Nah, di mana? Ya, kita ini aja lah. ya dengan terakhir aksi BPS kemarin. Oh, aksi 25 Agustus. Mhm. Ya kita lihat kan para elit BPS itu kan ya joki-joki ini ya nggak pantas yang dikatakan. Ya, betul. Dan kemarin itu dikatakan di 2019 kan ada undang-undang Omnibus Law. Ya, betul. Bagaimana Omnibus Law itu kan dikuasain para oligarki itu kan 100 tahun, coba bayangkan. Ya kita kan berpikiran bahwa apakah zaman sekarang pemuda-pemuda zaman sekarang punya tanah atau punya rumah 5 tahun ke depan, mungkin kita nggak tahu. Ya ini sungguh nasib di negara kita lah. Ya sungguh kacau lah. Tapi nih ya selama demo ya, kan pernah demo nih. Izin nggak yo demo ke orang tua? Izin nggak? Ma, aku besok mau demo ya, gitu. Pernah nggak? Dari itu kalau saya kan pendidikan keluarga, jadi yang terpenting bebas melakukan apapun tapi harus bisa mempertanggungjawabkan. Jadi ya oke, karena kan kita juga udah punya KTP keluarga. Dia tanggung jawab masing-masing lah ya, udah dewasa ya. Oke, aku mau nanya nih sama kalian, masalah demo dari masing-masing kampus itu, apakah si pihak kampusnya memberikan izin untuk kalian atau gimana kalian untuk mengikuti demonya itu seperti apa? Dari tengah. Boleh dari tengah dulu, dari cewek dulu ya. Karena yang berpengalaman dua cowok. Gimana? Gimana tuh? Ya kalau dari kampus saya sendiri, Ya. Universitas Jenderal Ahmad Yani itu sebetulnya kalau demo itu ya boleh-boleh saja. Namun jika bisa waktu aksi gitu kan, harusnya bisa Memperjuangkan suara-suara Iya, dari kalian iya. gitu ya. Itu kalau demo gitu ongkos sendiri kah atau ada sponsor kah atau dari kampus kah dikasih gitu? Gimana tuh? sendiri karena kesadaran sendiri. Sendiri. Jadi tidak ada unsur paksaan ya. Siapapun teman-teman mahasiswa yang mau ikut, ayo gitu ya. Nah, ini kan kita dari 3 kampus nih, berbeda-beda. Ceritain dari masing-masing kampus seperti apa sih untuk Prosedurnya, mengikuti demo ini gitu. Izin kampus kah atau Kampus seperti kah, apa atau- gitu? Kalau dari kampus saya kan kampus dari kampus ekonomi gitu, bisa dibilang kan Widyatama itu di base-nya gitu di ekonomi. Ya. Nah, sebenarnya di ekonomi itu himbauan saja, harap berhati-hati gitu, jangan sampai larut malam gitu. Suarakanlah aspirasi suara-suara rakyat, aspirasi dari rakyat suarakan gitu. Berarti dikasih izin dong Ya, ya. himbauan namun untuk juga berhati-hati gitu, karena kan kalau udah di lapangan kadang Chaos ya. Chaos. kadang suka ada penyusup Ah. yang seperti itu gitu. Biasanya suka diselipin oknum-oknum lah ya. Nah,
padahal kan kita sendiri khususnya kalau sudut pandang saya mahasiswa, buruh, masyarakat itu sebenarnya kondusif. Namun kan ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin demo ini berjalan lancar gitu. Ya. Ngajak ya dibikin ya. Saya lebih ke hati-hati. Berarti dari pihak kampus sudah memberikan izin lah ya, dengan catatan kita harus safety dulu lah ya. Nah, terus terakhir nih, Kalau kami di Unisba itu ya silakan aja, karena kami tahu bahwa Unisba kampus biru, kampus perjuangan. Betul. Ya silakan aja mahasiswa mau demo, tidak ada halangan-halangan. berarti tidak ada paksaan, Nggak ada. atau biasanya kan kadang-kadang ada kampus yang tidak mengizinkan ya. Ada yang orang nyolong-nyolong nih gitu kan, karena pengen ikut aksi demo, menyuarakan suara-suara dari para mahasiswa gitu kan. Biasanya kan itu suka ada apa ya namanya, perkumpulan gitu kan untuk demo itu, atau gimana? Oh, jadi demo itu kan setiap universitas itu kan punya presmanya gitu. Jadi itu yang mengkoordinir gitu. Para mahasiswa-mahasiswa di universitas tersebut gitu. Nanti ada korlap juga, koordinator lapangan. Misal di kampus ini siapa, di kampus Udayatama siapa, di kampus Ahmadiyani siapa gitu. Berarti setiap masing-masing kampus punya koordinator sendiri-sendiri Ya. berarti ya. Itu kalau ngajak demo tuh ya, kampus A sama kampus B gitu kan. Nah itu gimana tuh? Telepon-teleponan kah atau kirim suratnya? Nanti tanggal seanu kita demo ya, kan gitu. Oh, itu Gimana tuh? ini terjadi karena ya kesadaran sendiri aja, nanti bertemu di lapangan kita kan membaur gitu. Ya para kalangan mahasiswa sama mantan nanti gabung aja kalau udah dirasa kondisi udah mulai nggak kondusif, baru nanti tarik barisan. Kan awalnya maksudku tuh ya apakah ada undangan, yuk nanti tanggal 1 umpamanya kita demo nih gitu kan. Apakah tertulis gitu ya? Tertulis Konsol dulu, atau konsol gimana? dulu. Konsol dulu berarti by telepon kah atau Langsung. oh langsung? Langsung. Jadi sama-sama ya, gerak Nah, sama-sama. nanti juga ada istilahnya zona namanya gimana nih, kayak kita waktu itu Unisba ya, namun yang kami sesalkan gitu represivitas aparat itu kan enggak, kita udah di dalam kampus tapi gas air mata tuh masih tembak ke Unisba sama ke Unpad kan, itu sampai Menteri HAM datang ke Wispiga itu karena ya kan kita udah zona kondusif gitu. Ya. Masa kita mau kebakar Kampus kampus? kan kampus tidak boleh dimasukin oleh militer. Iya, aparat. Pun pada fenomena sekarang gitu ya, pada mahasiswa khususnya cewek-cewek kayak ngapain sih demo gitu, Iya. ngapain sih malah ngerusuh-rusuhin aja gitu Betul, kan betul. di banyak mahasiswa sekarang. Nah gimana nih bang, kalau demo itu kita kenapa harus demo gitu bang? Oh, kenapa? Boleh kasih masukan kenapa sih para mahasiswa itu harus demo gitu kan? Kenapa tidak surat menyurat aja ke bagian pemerintahan pusat gitu kan? Kan di dalam pasal 28 ayat itu kan sudah diatur berserikat, kumpul, mengeksplorasi. Ya itu artinya kita menyampaikan ekspresi kita kan itu karena ada terjadi suatu masalah gitu. Yang berapa banyak masyarakat atau mahasiswa bikin surat kemana kan tidak ditanggapi oleh Pihak pemerintah pusat berarti ya. Makanya terjadilah aksi demo itu. Ya. Itu pernah nggak katakanlah merubah cara demo nih gitu kan, kalau sekarang ini kan aksi massa ya rame-rame gitu kan. Nah, dicoba dirubah umpamanya menyampaikan aspirasi melalui lagu gitu, dikirim lagu nih, ini dari mahasiswa ano kan gitu. Kita nggak harus kumpul massa, tapi setel pasang layar, setel pasang audio gitu kan, setel musik suara mahasiswa nih gitu kan. Gimana tuh? Kadang kita Pernah harus nggak tuh? viral dulu baru dengar kan. Nah, terobosan yang alhamdulillah masukan ke kami gitu, makasih ya. Jadi bikin lagu seharusnya mahasiswa bisa seharusnya. Pastilah, pasti Karena bisa kan lah. kita lihat band-band di luar sana itu kan banyak, ada Pes, Sukatani, Iya, dan lain iya. itu kan mereka ya dalam teorinya itu ada mimikri gitu.
menyampaikan tanpa mereka lakukan gitu kan. Ya. Ya, bagaimana Sukatani itu bilang ada lagunya bayar itu kan realitasnya terjadi gitu loh. Ya. Betul. Ketika Sukatani melakukan turun ke bawah ke jalan kan sama-sama aja gitu. Iya. Ya seni ya fokusnya mengkritik sama-sama. Nah, kita sebelum penutupan nih, harapan dari kalian apa sih gitu kan? Sedangkan kalian kan aku bisa masukkan ke golongan satu himpunan lah ya, gitu kan. Walaupun berbeda-beda alma mater gitu kan. Harapan dari masing-masing audiens yang ada di Buat sini deh. buat apa nih? Buat pemerintah, Boleh. terus buat Masyarakat, teman-teman mahasiswa, terus buat masyarakat apa nih? Coba. Kalau buat ini pemerintahan sih kembalilah terhadap Pancasila. Junjung tinggi gitu nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas sebagai pembantu rakyat kan pemerintah itu. Balik ke jalan yang benar. Oke, lanjut. Lanjut yang Kalau Boleh. saya sendiri terhadap pemerintah ya buatlah keadilan sebetulnya. Ya buat para musisi ya teruslah menciptakan lagu-lagu yang baru gitu. Nah, untuk masyarakat nih, kan dari tadi kan aku dengarnya pemerintah dan para musisi ya, untuk para masyarakatnya gimana tanggapannya? Ya berani dari tanggapan saya kepada masyarakat ya beranilah terus jika benar ya lakukan. Berarti menyuarakan ketika Iya, Aspirasi, aspirasi iya, dan hak aspirasi. dia sebagai masyarakat kan ya, sungguh ya gitulah. Tapi tentunya kan ya jelas dengan cara yang benar Benar. ya kan gitu biar nggak melanggar hukum. Iya. Nah, terus gimana nih yang cewek nih? yang cewek nih, satu-satunya nih cewek yang ada di sini nih. Ilmu pemerintahan. Tuh, ilmu pemerintahan harusnya lebih ke sistem pemerintahan. Tanggapan Berat dari sekali ya. Ketika pemilu kan butuh masyarakat. ya. Pun ketika sudah terpilih menjadi pemimpin, ya ketika masyarakat ada aspirasi, punya aspirasi, diharap didengar gitu. Jadi ke pemerintah nih harapannya kopinya jangan ditutup gitu Iya. ya. Lebih awareness lagi lah ya Ya. kepada mahasiswa atau masyarakat Ya. di Indonesia ini lah ya gitu. Next. Saya jika nanti di masa depan saya menjadi pemimpin, saya ingin menjadi pemimpin yang tidak hanya melihat ke atas saja ya, namun harus melihat juga kepada Tapi satu siap nggak ke gorong-gorong? Cewek gitu loh. Calon pemimpin. Mudah-mudahan doa kalian di support terus ya, di ijabah lah. Berjabat sama Tuhan. Nah, terus juga semoga buat pemerintah juga mendengar, buat teman-teman mahasiswa juga kebuka hati dan pikirannya juga supaya siap bersatu ya gitu untuk kebaikan dan kebenaran. Nah, buat masyarakat juga supaya nggak ngecap mahasiswa nih tukang demo. Nah, Betul nggak? Oke, kalau gitu kita cukupin sekian aja dulu ya buat bahasan kali ini. Terima kasih nih udah jauh-jauh datang ke sini nih, sempetin waktunya nih. itu. kasih juga kesempatannya ya. Oke, untuk video berikutnya ditunggu aja ya guys ya. Pedas mantap bikin lidah terbelalak. Tapi ini bukan sembarang sebelah. Ini santai baringnya belah.